Oke, silakan yang doa. Bebek. Teman-teman sudah siap? Nah, belum. Udah. Kalau teman sudah. Sekarang kami mulai tes berganti dan mulai akan mengajar kami. Terima kasih Tuhan Yesus sampai oleh sampai. Sampai lupa nama. Be ready. Get ready. Good morning, Mr. Sekarang sudah pagi atau masih afternoon. Kita senang semua, silakan. Kemarin apa tugas kita anak-anak? Mana? Semuanya udah selesai? Udah selesai kan? Miss mau kalian sekarang duduk sama kelompok kalian. Kelompok yang udah kerjain main magicnya siapa aja?
satu kamu belum mengerjakan. Kita juga nggak ada komunikasi dong. Kemarin kan kita juga nggak ke JSS kamu. Tenang dulu yang lain. Kemarin kan yang gak masuk kelas mix itu yang pertama kali cuma Gisel, Jessica sama Abigail kan? Kenapa harus jadi kita kelompok sendiri, Jason? Gak tahu, aku lupa. Bukannya kemarin aku udah dapat teman-temannya ini bagus. Jadi sekarang gimana dong kalau mau presentasi? Teman-teman mendapat informasi dari mana kalau kelompok kalian gak kerjakan? Sekarang gimana? Kelompok yang lain bisa tenang juga. Gimana? Kalian mau mendapatkan bisa kasih waktu kalian kerja ya, tapi kalian gak bakal satu hari dengan teman kalian, oke? Miss kasih waktu kalian 5 menit untuk mempelajari mempelajari materi kalian, dan kalian akan mulai mempresentasikannya. Paham? Diskusi dalam kelompok dan tidak ikut sendiri. Silakan. Selamat pagi teman-teman.
Oke, sudah semuanya. Kenalkan dulu. Kelompok satu silakan menjelaskan. Kita mulai dari kelompok 2. Saat semuanya berpresentasi, silakan semuanya menghadap ke depan dan memperhatikan. Silakan menghadap ke depan dan memperhatikan. Kelompok satu itu kan sudah ada jawabannya kan, biar nanti kita menulis. Silakan memperhatikan ke depan. Semuanya mendengarkan semuanya. Kami tidak akan menjelaskan lagi mengenai jenis-jenis norma. Kita belajar dari presentasi teman kita. Paham? Oke, silakan kelompok 2. Selamat siang, Miss Nabila. Selamat siang. Kelompok 2. Nama saya Lesti. Nama saya Ria. Nama saya Ria. Nama saya Kevin. Nama saya Isabel. Nama saya Lesti. Yang pertama adalah pengertian norma kesusilaan. Norma kesusilaan adalah pedoman moral yang mengatur perilaku manusia berdasarkan suara hati dan nilai yang terbaik dalam masyarakat. Norma ini tidak tersumpit dan tidak memiliki kekuatan norma yang lain. Contoh yang di belakang, contoh norma kesusilaan adalah pertama jujur, kedua sopan santun, ketiga toleransi, keempat tanggung jawab, dan kelima sayang. Ini norma kesusilaan. 1. Menuntun perilaku. 2. Membangun rasa tanggung jawab. 3. Menciptakan ketertiban. 4. Meningkatkan kualitas hidup. Keren banget. Sanksi norma kesusilaan. 1. Rasa bersalah, penghukuman sosial, dan penurunan harga diri. Norma kesusilaan penting untuk membangun rasa tanggung jawab dan meningkatkan kualitas hidup. Ya, seperti kami, terima kasih sudah mendengarkan diskusi. Jadi, teman-teman dari kelompok 2 ini membahas tentang norma kesusilaan. Ada yang mau ganti di depan? Norma kesusilaan itu adalah pedoman moral yang mengatur perilaku manusia berdasarkan suara hati dan nilai-nilai yang dianggap baik. Oke, kita next ke kelompok berikutnya.
Silakan kelompok 3. Apa ya? Geser sini lagi. Kenapa nggak digeser sini? Silakan kelompok 3. Siap teman-teman. Siap. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang norma menjaga harmoni dalam masyarakat, minimalkan konflik dan lembaga. Kita berinteraksi dengan orang lain dengan baik. Rangkuman itu menciptakan kehidupan yang saling menghargai satu sama lain antara masyarakat. Contoh kesopanan itu salam sapa, berbicara yang baik, menghormati privasi, menghormati guru, menghormati orang lain, menjaga kondisi, bersikap menghormati pendapat orang lain dan menggunakan media sosial dengan bijak. Ya, norma kesopanan adalah perangkat aturan yang mengatur perilaku individu dalam interaksi sosial. Tetapi sebelumnya ada apa sih? Upaya kami yang kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang norma hukum. Pertama kami ingin mengenalkan diri saya. Saya Orlando dari Michelle. Silakan. Pengertian pertama adalah pengertian norma. Norma hukum adalah aturan atau prinsip yang mengatur perilaku masyarakat dalam suatu lingkungan. Jenis-jenis norma hukum ada 4, yaitu hukum tertulis, hukum pidana, hukum tidak tertulis, hukum pidana. Contoh-contohnya adalah contoh-contohnya adalah hukum pidana, norma hukum perdata, norma hukum keluarga dan norma hukum lingkungan. Pembuatan
rancangan undang-undang oleh pemerintah atau dengan disertai panggilan DPR atau yang kelima adalah bentuknya sanksi normatif dan denda maupun ya. Sekian dari teman-teman kami, maaf kalau tidak ada salah kata. Informasi teman-teman, kami dari kelompok pertama akan mempresentasikan mindmap kemungkinan kami. Ada yang lucu? Norma kami adalah norma agama. Pengertian dari norma agama adalah berdasarkan pada ajaran agama yang harus kita taati. Penerapannya apa sih norma agama itu? Maksudnya itu seperti gereja, untuk orang Kristen dan Katolik, kewihara bagi orang Buddha, ke masjid bagi orang Islam, ke pura bagi orang Hindu, ke kelenteng bagi orang Konghucu. Contohnya gimana sih? Seperti orang Islam, sholatnya 5 waktu. Kalau orang Kristen beribadah pada hari Minggu. Dan kalau misalnya orang Buddha kewihara saat hari Minggu juga. Nah, apa sih hukumannya kalau kita melakukan penerapan gereja, kewihara, ke masjid, dan tempat-tempat ibadah lainnya? Hukumannya itu dosa. Dan juga bisa oleh orang. Dan bisa juga kita bisa kayak dimarahin sama orang tua kita. Nah, jadi ini saatnya kita presentasikan dari kelompok 1. Apakah ada pertanyaan lainnya? Tidak ada. Oke. Sekian presentasi kami kelompok 1. Terima kasih dan Oke, tadi teman-temannya presentasi tentang apa yang diskusi. Yang ketiga, oke, kita akan belajar mengenai norma nilai dan norma. Ada yang bisa menulis, membaca, mengerjakan nilai. Apa namanya?
bertujuan untuk apa? Bertujuan untuk memandu perilaku kita atau menjadikan diri kita itu punya aturan dalam berperilaku dalam masyarakat, sehingga kita itu mengetahui apa yang baik dalam masyarakat, apa yang tidak boleh kita lakukan, apa yang penting dan tidak penting. Nilai dan norma pada hakikatnya itu selalu berjalan bersama-sama, kalian saling membutuhkan satu sama lain. Nah, ini hubungan dari nilai dan norma. Jadi, hubungannya itu ada dua. Yang pertama coba kamu baca yang pertama. Nilai sebagai dasar norma. Nilai sebagai dasar Kegiatan. Nggak kelihatan ya? Bentar. Aku kelihatan. Coba dibaca. nilai sebagai Dasar. nilai sebagai norma biasanya berasal dari nilai-nilai misalnya norma sopan santun berasal dari nilai hormat dan sopan. Kamu minus? Lupa bawa kacamata. Terima kasih. Jadi, hubungan nilai dan norma itu adalah dengarkan dulu. Yang pertama itu nilai sebagai dasar norma. Jadi, norma yang terbentuk tadi misalnya norma kesopanan itu didasari oleh nilai diatur oleh masyarakat, misalnya nilai hormat dan nilai kesopanan, sehingga terbentuklah yang namanya norma kesopanan. Dan yang kedua, norma sebagai refleksi nilai. Ada yang mau membacakannya? Norma sebagai refleksi nilai. Norma yang mencerminkan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat. Misalnya, norma larangan. Oke, thank you, Flip. Jadi, pada dasarnya kedua hal ini itu saling berkaitan, alias norma itu berasal dari nilai dan norma itu merupakan refleksi dari nilai. Jadi keduanya itu saling mempengaruhi satu sama lain, sehingga kalau kita melakukan norma yang ada dalam masyarakat itu tercermin nilai yang ingin kita tonjolkan. Nah, contohnya di sini, kalau misalnya norma hukumnya itu adalah tidak boleh mencuri, nah itu mencerminkan nilai kejujuran dan keadilan yang diterapkan dalam masyarakat. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Paham sama penjelasannya nih? Nah, sangat paham. Oke, berikutnya peran nilai dan norma dalam masyarakat. Yang nggak kelihatan ya? Aturan yang berperilaku yang dapat diterima oleh masyarakat luas dalam situasi sosial tertentu. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Saya mau bertanya. Bukan pertanyaan tentang apa. Diabaikan aja apa jenis yang bisa biasanya. Nah, ini kita masuk ke dalam peran nilai dan norma dalam masyarakat. Kelihatan? Sini lagi? Udah kan? Kelihatan kan?
ini melanggar hukum kayak misalkan ada botol steril di sini. Miss gak punya botol. Waktu Miss misalnya mau punya keinginan untuk mengambil botolnya steril, Miss langsung teringat apakah Miss mengambil botolnya steril ini termasuk perbuatan baik atau tidak. Nah yang mengingatkan Miss atau yang menyadari Miss itu adalah norma yang bernilai dan norma yang berperan dalam Miss. Jadi nilai dan norma yang sudah Miss pelajari membantu Miss untuk tidak melakukan kesalahan. Mau bertanya apa? Roh Kudus, salah satu cara Roh Kudus adalah melalui nilai dan norma yang ada di dalam masyarakat. Roh Kudus apa, Miss? Roh Kudus apa? Oke, yang kedua, menciptakan ketertiban. 1, 2, 3. Menciptakan harmonis stabil dalam masyarakat. Jadi dengan adanya nilai dan norma dalam masyarakat itu tidak ada yang namanya kegaduhan, tidak ada yang namanya kerepotan, sehingga menimbulkan harmoni dalam kehidupan masyarakat. Jadi masyarakat itu aman dan tentram. Harmoni. Yang ketiga, membangun identitas. 1, 2, 3. Membangun identitas. Yang tidak ada namanya bisa dimasukkan ke dalam nilai. Iya Pak, sama-sama. Oke, jadi nilai dan norma membantu memahami siapa kita dan apa yang kita pelajari. Maksudnya adalah melalui nilai dan norma membuat kita menjadi pribadi yang lebih baik, menjadi pribadi yang taat akan hukum, menjadi pribadi yang mengetahui aturan-aturan dalam suatu masyarakat. Dan yang terakhir, mempromosikan moralitas. 1, 2, 3. Mempromosikan moralitas, nilai dan norma membantu kita mengembangkan rasa dan salah kita untuk bertindak secara etis. Jadi masyarakat itu terus yang mengalami yang namanya perubahan. Nah, perubahan yang terjadi dalam masyarakat itu bisa pelan-pelan mengikis nilai moral, norma yang ada di dalam masyarakat. Yang kedua itu ada globalisasi dan globalisasi itu apa? Apa yang kamu lakukan? Jadi globalisasi itu adalah keadaan di mana satu dunia itu terus berubah karena adanya perkembangan teknologi. Jadi globalisasi dan teknologi ini sejalan karena teknologi yang baru ini ada
teknologi itu dapat merubah cara kita berinteraksi, cara kita berpikir yang mempengaruhi nilai dan norma kita. Contoh nilai dan norma yang sudah berubah, misalnya zaman dahulu orang-orang berpakaiannya sopan, zaman sekarang cewek-cewek yang suka pakai crop top. Bisa tenang dulu. Jadi penggunaan pakaian seperti crop top itu juga salah satu bentuk yang namanya pengikisan nilai moral dan nilai dan norma. Itu baju cewek yang pendek banget. Sampai dada. Lanjut ya. Berikutnya kita akan mempelajari tentang tradisi lisan sebagai sumber sejarah. Apa sih itu tradisi lisan? Silakan buku-buku kalian halaman 26. Di situ ada penjelasan dari tradisi lisan. Siapa yang bisa membacakannya? Segala apa? Kalau kita mau simpulkan, tradisi lisan adalah cara penyampaian pengetahuan, cerita, dan nilai-nilai budaya secara turun-temurun melalui ucapan dan juga percakapan. Jadi, tradisi lisan ini sudah ada semenjak sebelum kita semua hidup di dunia ini. Jadi sejak zaman kita sejarah, tradisi lisan merupakan cara utama manusia. Tidak fokus dengan gambarnya. Besok nanti bisa di PPT Rabuti mau. Besok PPT-nya kalau misalnya monoton mau. Jangan terdistraksi sama yang lain. Kita di sini pelajari tentang materinya. Oke, bisa Stanley. Jadi tradisi lisan ini sudah ada sejak zaman prasejarah dan merupakan cara manusia untuk melestarikan budaya dan sejarah mereka sebelum mereka mengenal yang namanya tulisan. Jadi sebelum mereka mengenal tulisan, mereka bisa menulis tentang kebudayaan mereka. Mereka menyampaikannya melalui bicara seperti itu. Nah, perannya apa? Yang pertama itu saya mau baca. Silakan Ibadah. Perannya masih yang pertama ya. Yang lain bisa tolong mengajar enggak? Ini dari tadi dibuat semuanya. Silakan. Saya budaya tradisi bisa menjadi wadah untuk melestarikan nilai-nilai kepercayaan dan cerita suatu masyarakat. Yang kedua, pendidikan. Jessica. Tradisi lisan menjadi kita menghormati pada pengetahuan karena diwariskan kepada negara. Yang ketiga, Imran. Hiburan tradisi lisan sebagai di mana masyarakat berkumpul untuk mendapatkan komunikasi. Komunikasi. Tradisi lisan merupakan bentuk komunikasi yang efektif dalam masyarakat yang belum mengenal lisan. Jadi tradisi lisan ini berfungsi untuk melestarikan budaya. Dari tradisi lisan juga kita mendapatkan ilmu, sehingga perannya itu yaitu pendidikan, juga hiburan. Jadi tradisi lisan itu tidak hanya percakapan
tetapi bisa disampaikan dalam karya, dalam lagu, dalam puisi. Gak apa-apa. Oke, bisa dengar lagi dulu. Dan yang terakhir, peran tradisi lisan adalah mengembangkan cara berkomunikasi manusia pada zaman tersebut. Nah, contohnya ada cerita rakyat. Contohnya ada contoh cerita rakyat Indonesia apa coba? Ada kuda, Nyi Roro Kidul, Rancor, Budi Buku. Nah, itulah pokoknya ya, banyak cerita rakyat Indonesia dari berbagai daerah. Yang kedua ada puisi. Siapa suka baca puisi? Aku. Yang menari. Siapa suka menari tari tradisional? Aku. Dan yang terakhir adalah sepanjang penjelasan bisa tentang norma dan tradisi ada yang bertanya. Beneran tahu semua. Kalau cuma bisa. Ya, nanti bisa sampai penjelasan tentang norma itu sama sekali.
Mana ada? Ada. Oh ya bisa. Bisa pada Aku jamin. Ya, aku kalau percaya dia. Saya jamin. kalau punya kalian ambil. Michelle yang mana? Ada di Ini. Dek. Ini rahasia pribadi. Aku mau lihat. Nanti aku tanya dia lagi. Padahal sama aja. Gak ada ya? Gak ada. Hotelnya juga ya? Cepet lah. Ayo kita angkat. Guys. Kan klik Aku. Mama itu apa? Itu apa?
Mulai kecil mereka sangat rajin dan selalu memperhatikannya berjualan ikan di pasar. Ikan segar, ikan segar. Ayo Bu, silakan dibeli ikan segarnya. Meskipun masih kecil, Maling sangat pandai dalam berdagang. Bu, saya mau 1 kilo ya ikan. Saya juga 1 kilo ya Bu. Sebentar ya Bu. Ibu pasti lelah seharian berjualan di pasar. Melihat bola yang bergulir renang dan membuat Maling semakin kuat untuk merata pakai ibu dan sahabatnya. Seiring berjalannya waktu, Maling kecil berubah menjadi seorang pemuda yang kuat. Dia merasa sudah waktunya untuk memiliki beberapa banyak pekerjaan. Apakah untuk bertindak laut? Tentu Bu, doakan Maling agar bisa sukses nanti. Akan ibu lakukan setiap hari. Hati-hati. Sampai jumpa Ibu. Sampai jumpa. Bersama dengan lainnya, Maling mulai menaiki kapal. Saat ibu mulai merupakan anak semuanya itu menjadi kapal yang dibawa pun telah pergi menjauh, meninggalkan ibunya seorang diri. Selepas Maling pegang rantau, ibunya selalu merindukan anak semuanya lainnya. Dia selalu teringat dengan Maling saat melihat lautan. Apakah semoga sehatnya? Waktu pun berjalan. Bagi Maling kian menua. Dia masih hidup seorang muda. Maling tidak pernah melihat kabar maupun pulang. Hingga suatu hari, pulangnya didatangi oleh Permisi Bu, apakah adik muda di Malang? betul, saya ibu dari Maling Kuda. Maling satunya disuruh kaya Bu, agamanya supaya dia berkomunikasi saudara kaya berkunjung ke sini.
Dari manapun, terima kasih ya. Pagi bukan, ibu malam sebelum berlari keluarga untuk dari anakku. Dari anakku, aku sangat merindukanmu. Kenapa sebenarnya pun menemukan kakek? Mereka bertanya pada bukan orang yang kayak aku tidak pernah punya ibu kecil dan besar seperti ini. Tidak bisa. Aku tidak mampu. Sebenarnya, aku sudah membuang ibunya kalau jatuh. Lalu, kenapa kau berubah? Ia segera pergi bukannya tenang. Ibunya sangat kecewa dengan aku. Ia segera kepalanya untuk berdoa. Jika tidak kepadaku, tolong berikan kalian sesuatu seperti itu. Nanti aku coba menjadi dua. Tanda akan terjadinya begini. Kapal yang menarik akan berpengaruh. Membuat maling terpental jauh ke semua pulau. Ibu, maafkan aku. Malik terus menangis dan sujud meminta maaf kepada ibunya. Namun, maafnya sudah terlambat. Tak ada seluruh dunia menjadi kacau dan tidak bisa digunakan sama sekali. Tolong malu. Seluruh dunia berubah menjadi batu. Itu adalah hukuman yang harus diterimanya karena durhaka pada orang tua. Bentuk tradisi lisan yang paling Tentaran undang itu merupakan bentuk tradisi lisan yang kita semua pernah dengar. Semua pernah dengar? Ada yang tahu nggak ceritakan undang ini dari daerah mana? Nah, dari ceritakan undang yang tadi, Iblis mau tanya, apa sih yang kalian dapat atau nilai apa yang kalian dapat dari cerita tersebut? Kita sebagai anak apa boleh tahu pada orang Indonesia? Hormati orang tua. Mengakui orang tuanya. Ada lagi? Tidak boleh malu kepada orang tua. Tidak boleh malu kepada orang tua sendiri. Bisa. Tahu diri kepada orang tua. Tahu diri kepada orang tua. Ike. Jujur. Benar. Ada lagi? Tidak ada? Oke. Jadi itu saja materi tentang nilai dan norma untuk hari ini. Jadi materi kita tentang pembentukan diri melalui sosialisasi berakhir sampai di penjelasan ini terkait dengan tradisi lisan. Oke, semuanya materi kita sudah selesai. Sudah kan? Kita akan membahas materi baru mengenai aktivitas memenuhi kebutuhan. Mau sebelum mulai pembelajaran kalian sudah belajar terlebih dahulu. Oke, semua paham? Mengenai materi penjelasan ini terkait tradisi lisan, adakah yang mau bertanya? Semuanya paham? Coba sebutkan norma yang tadi dipelajari apa aja?
Jadi permainannya itu adalah kalian cuma menggunakan 1 sampai 10. Satu sampai 10. Tetapi tidak boleh kalian barengan sama teman kalian. Jadi kalian itu nggak boleh konek-konek sama teman kalian, nggak boleh sinyal-sinyal sama teman kalian. Contoh, lagi tenang kan kita semua kan? Siswa yang satu. Terus memori harus ada orang yang menjawab setelah 2. Tapi orang yang menyebutkan angka 2, 1, 2, 3, 4 dan segala itu nggak boleh bareng. Jadi nggak boleh misalnya Miss dan Beverly sama-sama 2. Jadi kalah. Udah kalah. Kita sama dari awal dari 1. Paham? Yang bisa jawab tanpa bareng sama temannya itu boleh duduk. Ya? Yang bisa jawab silakan duduk, yang bareng tapi satu kelas mulai dari awal. Mendengarkan temannya supaya tidak ada yang berbareng. Oke? Silakan kelas terserah siapa yang mulai duluan. Bisa ikutan. 1, 2. Nah, itu. Jadi nggak boleh berbareng tidak. Tapi kan bisa kan satu sendiri kan. Nah itu kalau bisa berarti bisa duduk. Gitu ya, berarti kan cara mainnya. Oke. Dimulai dari sekarang. Silakan. Nah. Silakan. 2, 3. Yang berapa dulu? 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bisa cerita. Silakan kita yang berdiri. 1, 2, 3, 3, 4, 5.
Oke, semuanya udah duduk. Udah rapi-rapi barang semuanya. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Doa Yesus kaki kami, semoga kami bisa mengerti apa yang tadi diajarkan. Semoga kami bisa pulang dan dalam keadaan selamat. Dalam nama Yesus kami amin. Ready semuanya? Thank you, yang ikut makan coba berhenti. Yang ikut masak tetap di tempat ya. Yang makan, yang makan sama